Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak dosen serta kakak-kakak asisten dosen. Perkenalkan, nama saya Gabriela Naila Agimoto dengan NPM 250613440 dari kelas dasar pemrograman A. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas besar dengan tema elektronik dan dengan judul Sistem Aplikasi Perbaikan dan Servis Barang Elektronik Konsumen. Adapun tujuan dari program ini yaitu menggantikan pencatatan manual data servis konsumen yang sering terjadi kesalahan hingga kehilangan data. Dan dengan adanya program ini, data servis konsumen tersebut akan tersimpan secara terstruktur dan transparan. Masuk ke penjelasan, adapun struktur data servis konsumen, data servis yang ini merupakan sebuah list yang berfungsi sebagai database sementara selama program ini berjalan. Setiap kali ada satu transaksi servis yang akan diinput, satu dictionary baru akan ditambahkan ke dalam list ini. Jadi strukturnya datanya adalah list of dictionary, di mana satu dictionary mewakili satu data service milik satu pelanggan dengan key seperti nama pelanggan, jenis barang, biaya servis, dan lain sebagainya. Kemudian ada from datetime dan import datetime, time delta di sini. Datetime sendiri digunakan untuk mengubah teks tanggal string menjadi objek tanggal yang bisa diproses oleh Python. Sedangkan time delta digunakan untuk melakukan operasi penambahan atau pengurangan hari pada sebuah tanggal. Khususnya kedua ini akan dipakai pada perhitungan tanggal selesai estimasi waktu. Kemudian ada pun 4 fungsi awal yang digunakan. Yang pertama yaitu fungsi menghitung status perbaikan berdasarkan estimasi hari. Jika estimasi hari kurang atau sama dengan 3 hari, maka kerusakan ringan. Jika estimasi hari kurang atau sama dengan 5, maka kerusakan sedang. Dan jika lebih dari itu, maka kerusakan berat. Yang kedua yaitu fungsi menghitung total biaya servis berdasarkan tingkat kerusakan. Tingkat kerusakan ringan ada di 75.000, kerusakan sedang di 150.000, dan kerusakan berat ada di 300.000. Adapun fungsi tanggal selesai berdasarkan estimasi dan tanggal masuknya. Fungsi ini menerima dua parameter yaitu tanggal masuk barang dalam bentuk teks atau string dan estimasi hari pengerjaannya. Adapun prosesnya yaitu 3 langkah. Yang pertama datetime strip time. Mengubah teks tanggal seperti tanggal 20 strip bulan 6 strip 2026 menjadi objek datetime yang bisa dihitung dengan format seperti ini, yang artinya pola tanggalnya adalah hari, strip bulan, strip tahun. Kemudian yang kedua yaitu di sini masuk ditambah time delta dalam kurung days sama dengan estimasi hari, menambahkan jumlah hari estimasi ke tanggal masuk, menghasilkan objek tanggal baru. Kemudian return selesai strip time, mengubah kembali objek tanggal tersebut menjadi teks dengan format yang sama seperti input supaya konsisten ketika ditampilkan kepada pengguna. Kemudian ada pun fungsi mencari data berdasarkan nama pelanggan. Fungsi ini melakukan pencarian linear looping satu persatu ke seluruh isi data service untuk setiap data. Nama pelanggan yang tersimpan akan dibandingkan dengan nama yang dicari pengguna. Penggunaan lower pada kelas 2 sisi, perbandingan membuat pencarian tidak case sensitif, yang artinya apapun penulisan nama data pelanggan, mau itu huruf kecil, huruf besar, atau ada huruf besarnya, akan tetap dianggap sama dan akan tetap dibaca oleh program. Kemudian masuk pada menu yang pertama yaitu menginput data service konsumen. Di sini kita akan menginput nama pelanggan, jenis barang, merek barang, keluhan atau kerusakan, hingga tanggal masuk. Adapun untuk memvalidasi input estimasi hari, menggunakan perulangan while true yang akan dikombinasikan dengan try expect, dan jika pengguna mengetik sesuatu yang bukan angka, misalnya huruf, integer ini akan melempar error ke value error yang langsung ditangkap oleh expect, sehingga program tidak crash, dan pengguna hanya diberi peringatan dan diminta untuk menginput ulang. Adapun pesan yang muncul yaitu input harus berupa angka, coba lagi. Maka akan pengguna diperintahkan untuk mencoba lagi menginput dengan inputan yang harus berupa angka. Jika input sudah benar, maka variabel proses akan langsung otomatis menghitung tingkat kerusakan berdasarkan estimasi hari, hitung tanggal selesai, tanggal masuk estimasi hari, hitung biaya berdasarkan tingkat kerusakan, dan status perbaikannya akan langsung muncul permintaan diterima. Kemudian data service di append seperti ini, lalu akan muncul print data service consumer berhasil disimpan.
Kemudian masuk menu yang kedua, yaitu menampilkan data servis konsumen. Adapun data servis konsumen, fungsi ini melakukan perulangan for ke seluruh isi data servis untuk setiap data, mencetak semua informasinya menggunakan fstring. Seperti ini, yaitu cara memasukkan nilai variabel langsung ke dalam teks. Jika data servis dalam teks masih kosong, maka program akan menampilkan pesan belum ada data servis. Dan jika sudah ada, inputan dari menu 1 akan langsung dimunculkan di menu kedua ini, seperti ini. Kemudian masuk pada menu yang ketiga, yaitu menghitung dan menampilkan biaya servis konsumen. Pada yang pertama yang ini akan menampilkan total biaya keseluruhan total biaya servis keseluruhan pelanggan dan rata-ratanya. Total biaya, yaitu menggunakan sum for service in data service, adalah merupakan generator expression, cara singkat untuk menjumlahkan satu key tertentu, yaitu biaya servis, dari seluruh data tanpa perlu menulis looping manual dengan variabel penampung. Adapun yang ini merupakan operator pembagian bulat atau integer division yang dipakai untuk merata-rata agar hasilnya tidak merupakan angka yang desimal. Kemudian yang ini di dalam fstring adalah format angka agar muncul pemisah ribuan, yang otomatis misalnya 300.000 akan menjadi 300 dengan koma dan dengan penulisan yang benar seperti pada mata uang. Kemudian untuk menampilkan total biaya servis dari satu pelanggan akan dimasukkan input nama pelanggan, kemudian program akan mencari datanya, lalu akan memunculkan output nama pelanggan, tingkat kerusakan, dan total biaya servis dari pelanggan tersebut. Kemudian masuk pada menu keempat, yaitu mengecek dan mengubah status perbaikan. Data service yang telah diinput dari menu-menu sebelumnya akan muncul, dan jika belum ada maka akan muncul pesan belum ada data service. Diminta untuk menginput nama pelanggan yang ingin dicek statusnya dan ingin diubah. Akan muncul output nama pelanggan, jenis barang, keluhan, dan status perbaikan saat ini. Kemudian masuk untuk mengupdate status perbaikan, akan muncul pesan apakah Anda ingin mengubah status perbaikan. Jika ya, maka akan muncul beberapa pilihan status perbaikan. Yang pertama yaitu permintaan diterima, yang kedua dalam pengerjaan, dan yang ketiga dalam perbaikan selesai. Akan menginput pilihan status dari 1, 2, atau 3. Jika menginput 1, maka status perbaikan permintaan diterima. Jika menginput 2, status perbaikan dalam pengerjaan. Dan jika input 3, maka status perbaikan yaitu perbaikan selesai. Jika input yang dimasukkan bukan 1, 2, atau 3, maka muncul pesan pilihan tidak valid dan status perbaikan tidak diubah. Jika yang diinput 1 atau 2 atau 3, status perbaikan berhasil diubah, dan output akan secara otomatis memunculkan nama pelanggan, jenis barang, keluhan, status perbaikan baru sesuai yang telah diubah di sini. Kemudian masuk pada menu kelima, yaitu mengecek tanggal selesai. Seperti pada yang sebelumnya, jika belum ada data maka akan muncul pesan belum ada data service. Dan untuk mengecek tanggal selesai dari nama satu pelanggan, akan dimasukkan nama, kemudian program akan mencari datanya, kemudian akan muncul output nama pelanggan, jenis barang, keluhan, dan tanggal selesainya. Kemudian untuk program utama, dev main, fungsi ini merupakan fungsi yang menjalankan keseluruhan program. Strukturnya itu yang while true, membuat menu terus muncul berulang-ulang seperti program yang hidup, sampai pengguna sendiri yang memutuskan untuk keluar. Dan untuk if-elif, mencocokkan input pengguna dengan nomor lalu memanggil fungsi yang sesuai. Jika memilih menu 1, maka akan memanggil input data service. Jika memilih menu 2, akan memanggil tampilkan data service. Dan jika menu ketiga akan memanggil hitung tampilkan biaya servis, dan jika menu 4 akan memanggil cek status perbaikan, dan jika menu kelima akan memanggil cek tanggal selesai, dan jika data ke-6 yang merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan perulangan while true sehingga program berakhir secara terkendali. Jika memasukkan input 6, maka akan keluar pesan terima kasih dan program di break, dan artinya diberhentikan. Dan jika inputnya di luar angka tersebut, maka akan muncul pesan pilihan tidak valid.
Itulah penjelasan dan presentasi dari tugas besar dasar pemrograman. Sekian dan terima kasih.